Oke, selamat sore untuk rekan-rekan semua. Pada sore hari ini di studio channel YouTube punya Sogun Maharani Kalibaru Banyuwangi mendatangkan seorang tokoh pengusaha muda dari kota Denpasar, Bali, saudara Yoyong. Kalau di Bali namanya Yoyo, punya usaha carpenter ya. Carpenter ini artinya apa saya juga nggak paham, apa kayu apa besi gitu ya. Beliaunya ini memang khusus saya undang dan baru ada kesempatan hari ini karena sibuk. Yang perlu saya sampaikan pada para penggemar, para penonton di channel saya Sogun Maharani, saya minta nanti dibantu untuk subscribe, like, dan share sehingga semua bisa tahu apa usaha yang dikembangkan oleh Mas Yoyong atau Mas Yoyo di Denpasar, Bali. Selamat sore, Mas Yoyong. Selamat sore. Oke, saya mau tanya. Saya mulai dulu sejak kumpul sama Anda, carpenter itu apa Pak? Carpenter itu bahasa Inggris artinya tukang kayu. Ya. Jadi carpenter itu arti yang sebenarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya tukang kayu. Tukang kayu. Terus kalau dinamakan dulu carpenter dan di sana bukan tukang ya, tapi kan barang-barang yang apa ya, kayak barang-barang kuno atau barang-barang yang disukai oleh turis-turis di Bali. Nah itu gimana? Iya, tadinya jadi barang-barang kuno yang kami dapatkan dari beberapa daerah, gitu, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kebanyakan dari sana. Ya. Itu kebanyakan tidak 100% jadi. Nah, sehingga butuh pembenahan. Maksudnya itu barang kuno lawas gitu ya? Barang furniture yang kami dapatkan, kami buru, itu tidak seluruhnya 100% ready untuk dijual, siap untuk dijual. Tapi di situ butuh pembenahan, butuh servis, butuh finishing, dan seterusnya. Nah, di situ kami membutuhkan seorang yang namanya carpenter. Saya carpenter, tukang kayu. Tukang kayu. Jadi harus membenahi barang-barang furniture itu. Oke, sebentar. Saya pernah membaca satu buku ya. Tukang kan macam-macam. Kalau di barat itu tukang talang spesial talang ya, talang bocor. Nah, ini tukang kayu, ada tukang mesin, ada tukang las ya, ada tukang jahit, dan ada tukang bikin masalah kan gitu ya. Artinya kalau tukang ini yang didatangkan ke Denpasar, Bali itu dari Jawa, dari NTT atau dari mana? Kebanyakan dari Jawa, tetapi kekinian banyak saudara-saudara kita yang sudah mulai mengenal dunia carpenter ini. Jadi saudara-saudara kita yang dari NTT, dari NTB itu sudah mulai menguasai carpenter modern, carpenter klasik, kemudian carpenter primitif, dan seterusnya. Ya. Mereka sudah mulai mengenal ini. Kemudian gini, kalau saya dengar dulu itu kan karyawan Anda itu ada sekitar 12 orang ya? Kemudian saya juga dengar katanya juga punya jaringan kerja di Situbondo, Jawa Timur ya? Ya. Di daerah Pantura itu yang dekat dengan Banyuwangi. Betul. Nah, berarti orang-orang Situbondo punya keahlian itu? Begini, jadi sebelum saya memulai bisnis ini, carpenter yang baru yang kita kita bangun. Sebelum basic saya adalah dulunya ketika kami baru buka pertama di Denpasar, Bali, itu adalah basicnya adalah primitif. Jadi furniture yang berbasicnya kan primitif, ya, ada sentuhan-sentuhan primitif dan seterusnya. Nah, kemudian jadi gini, furniture itu sama dengan baju, ya, fashion. Ya. Jadi tidak selamanya di pada saat-saat tertentu akan berubah.
akan berubah. Berubah karena permintaan, Ya, karena pasar. karena pasar ya. Ya, karena sama dengan baju, model cutbray, celana, kemudian sekarang menjadi runcing lagi, sama, furniture juga sama begitu. Nah, sehingga saya juga harus mengikuti pasar ini. Nah, sekarang pasar saya tidak di primitif lagi. Jadi sedikit ke arah klasik dan modern. Ya. Untuk itu kami merekrut tenaga-tenaga dari Situbondo, Asam Bagus, ya, kemudian Jawa Timur juga wilayah timur. Ya, ya. Oke. Sekarang jenis kayu atau karena untuk furniture ya, itu kan kayu berpengaruh. Kalau mungkin di desa asal jadi ya kayu dadap, kayu sengon, gak apa-apa di lemari kan begitu ya untuk meja. Tapi ini kan pasarnya kan kebanyakan yang beli kan orang-orang luar negeri ya, turis yang ada di Bali ya. Mereka ada yang memang pebisnis, kemudian ada mereka yang memang suka dengan barang-barang itu. Jenis kayu apakah harus jati? Apa garu? Apa kayu lamporo? Kan mereka yang jati. Bagus, pertanyaan bagus. Jadi gini, sebelum kami melakukan ekspor furniture ini, si klien atau customer itu membutuhkan material atau bahan yang memiliki kekeringan cukup. Nah, kan gitu, ya, kekeringan cukup. Sehingga material apa saja bisa diterima dengan catatan memiliki kekeringan khusus. Artinya di oven gitu, enggak? Bisa di oven, bisa di recycle. Oh. Nah, pasar yang saya geluti itu hanya saya bekerja di bidang kayu, kalau tidak salah 4 item. Jati, kemudian rosewood, atau rosewood itu sonokling, kalau orang Jawa bilang rosewood, kemudian bengkirai, ulin. Itu kan kayu Kalimantan ya, bengkirai? Bengkirai kayu Kalimantan, Ulin. Kalau ulin juga Kalimantan, jati dan rosewood ini bisa kita dapatkan di Pulau Jawa. Oke. Terus begini, Pak Yoyo, itu yang jelas jenis kayunya ya, karena untuk pembeli dari luar negeri kan memang ingin kayu yang berkualitas, kemudian tidak jamuren ya, kemudian kuat dan sebagainya. Masalah harga kan tergantung itu. Selama Anda menggeluti usaha ini kalau nggak salah 22 tahun ya? 24 tahun. 24 tahun, jadi cukup lama. Berarti mulai tahun 2000? Pas dimulai tahun 2000. Ya, tahun 2000 memulai usaha. Pembeli, itu kan rata-rata pebisnis mereka di luar negeri ya, dijual lagi. Tapi ada yang mungkin untuk koleksi pribadi rumah tangganya. Dari pembeli yang dari Amerika, Belanda, Jepang, China, kemudian mungkin Arab ya, yang suka itu, kemudian Prancis, Italia, Swiss, yang paling banyak untuk mengkonsumsi atau beli barang-barang Pak Yoyo ini dari mana? Oke, begini, sama. Jadi pasar itu tidak tetap. Dulu kebanyakan adalah Amerika, dari Hawaii, seluruh kota-kota negara bagian belanja ke kita. Nah, sekarang pasar di Amerika sepertinya untuk di saya itu mengurang, ya, yang belanja di tempat saya sedang mengurang. Nah, sekarang yang paling banyak 2 tahun terakhir setelah pandemi ini, kebanyakan mereka dari Prancis, kemudian Italia, Australia, New Zealand, Hawaii beberapa, kemudian negara-negara di Asia Timur, Jepang, Korea, sedikit-sedikit. Kalau India ada juga? India ada juga, tapi nggak banyak. Oh iya, soalnya di sana kan sukanya martabak ya, bukan kayak gini. Kemudian gini Pak Yoyo, oke, ini kita sudah punya gambaran bagaimana untuk merintis suatu usaha sampai bisa sukses. Yang dulu itu awalnya modalnya cuma jutaan, sekarang udah miliar ya, sudah berkembang dengan baik, dengan punya stok barang yang begitu luar biasa di Denpasar, Bali. Begini, apakah barang yang dibeli itu
kadang-kadang tidak sesuai, ya misalkan ada keretakan di barang itu apa, tidak komplain mereka. Ya, betul. Jadi ada beberapa barang yang barang apapun kalau sudah terpakai itu pasti mengalami kerusakan Ya. sedikit-sedikit. Tetapi produk kami itu produk recycle. Jadi kekuatannya kami rasa sudah terjamin. Kalau ada keretakan di sana sini sedikit-sedikit masih bisa ditoleransi. Oh, ya. Sepanjang barang itu tidak jatuh, dipakai dengan normal saja, maka 10-20 tahun masih oke. Masih wajar-wajar. Masih layak. Oke, sekarang pengiriman barang ke luar negeri. Ya. Ya, pakai apa itu ya? Begini, jadi customer atau klien, bule-bule yang datang ke Denpasar Bali ke Indonesia, sebelum mereka berbelanja ke toko-toko, mereka biasanya sudah memiliki kuota kargo yang biasanya diberangkatkan sebulan setelah barang dibeli. pembelanjaan ini dilakukan, karena mereka butuh waktu untuk membuat dokumen dan seterusnya. Jadi setelah sebulan, pas jatuh tempo, perusahaan-perusahaan yang memiliki kargo akan datang ke tempat kami untuk mempick up barang-barang itu ke kargo. Seperti itu. Jadi mereka sudah booking. Ya, oke. Selama pengalaman 24 tahun ya, katakan berbisnis di bidang ini, kayu ini, carpenter ini, mebel ini, dan macam-macam. Dan mungkin juga ada souvenir ya, yang kecil-kecil itu ya, souvenir ya. Itu harga termurah berapa dan sampai termahal itu sampai berapa? Oke, bagus. Pertanyaan bagus. Nah, strategi kami, jadi bagi customer-customer atau bule-bule itu yang berbelanja banyak kemudian minta diskon, kami tidak memberikan diskon cash, tetapi biasanya kami ganti dengan souvenir atau barang-barang kecil itu sebagai tambahan atau kenang-kenangan. Itu jauh lebih menarik dibanding kita memberikan diskon. Oh, gitu. Ya. Kemudian harga barang 100.000 juga ada, 200.000 sampai nggak terhingga. Sampai 200 juta. Sampai satu barang bisa mencapai 200 juta. Satu meja itu. Itu berarti berada aja. Oke, kali ini Pak Yuli ini juga suka musik ini di Denpasar ini. Saya sering main ini di Pantai Kuda ini. Mana Pak Yanto? Ini untuk selingan satu buah lagu yang akan dibawakan oleh Pak Yuli ini. Lagunya apa nih Pak Yuli? To Love Somebody. To Love Somebody dari album Bijis ya? Betul. Kalau nggak salah itu tercipta tahun 1967 itu. Betul, lagu lama sekali. Lagu lama sekali. Mungkin ini teknisi berwah itu tahun cerita. Pemain saksofon kebetulan juga bergabung di Maharani Band di Kalibaru Banyuwangi. Dan beliaunya adalah pemain saksofon dan ini pemain melodinya Dani. Satunya yang pegang akustik itu Pak Yanto, biasanya pegang keyboard ini. Kali ini cukup gitar akustik 1, elektrik 1, kemudian saksofon dan vokalnya langsung Pak Yuli. Berdua ya Pak? Berdua apa duduk ini? Nggak usah ada bercukup-cukup. Ya. Cukup ya. Oke, sebagai pilihan sebuah lagu To Love Somebody dari album Bijis yang dibawakan oleh Pak Yuli. Kita dengarkan sama-sama. That's the life. Searching down the line, and the man found me. I want my life to be
with you, to live with you. I'm so ready. Everybody say to live and to do only today. But what good does it take if I got you? If I got you, then maybe you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody, to really love you. In my face, I see your face again. You ain't got to be so blind, so very blind. I'm a man. Now you see what I am. I live and breathe for you. But what it doesn't do if I got you, if I got you, oh baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody, to really love you. I know I spend the time. You never got to be so proud and not proud, so very proud. I'm the man. But you see what I am. I live and believe for you. If I got you, if I got you, if I got you, oh baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody, to love. Okay, thank you.
barusan kita dengarkan bersama, di samping seorang pengusaha karpenter atau pengusaha meja dan sebagainya, Pak Yuyu ini juga suka musik ya. Karena memang waktu SMA senang tapi suka nyanyi. Ya rata-rata mendapati halus suaranya. Oke, yang terakhir Pak Yuyu, nanti kita akan podcast lagi di apa ya, di tema yang berbeda, mungkin nanti di pertanian atau yang lain. Yang terakhir Kak Yuyu, selama pengiriman barang ke luar negeri dalam satu tahun berbisnis, dalam apa ya, kita hitung 12 bulan ya. Nah, kan biasanya turis itu bulan-bulan tertentu datang ke Bali ya mereka, karena mungkin kalau pas tahun baru dan sebagainya mungkin mereka nggak datang. Selama satu tahun pengiriman barang ke luar negeri terbesar yang pernah Pak Yuyu kirim itu bernilai berapa miliar? Ada 10 miliar. Dalam satu tahun itu hanya. Ya, selama setahun nggak sampai lah segitu ya. Ini kan baru perekonomian itu membaik setelah pandemi COVID ini baru dia. Jadi belum 100%, tapi let's say 70-80% lah. Jadi tidak sedahsyat sebelum COVID baru dia. Tapi yang jelas membaik lah ya, membaik. Ya average itu nggak bisa saya sebutkan di sini, tapi bagus lah ya. Minimal bisa buku anyar sama anyar. Oke, terima kasih Mas Yoyong. Saya pikir waktu pandemi memang sempat drop ini, Pak Yuyu ini pulang ke Kalibaru jadi petani ya. Makanya nanti yang saya konten masalah usaha pertaniannya, karena Pak Yuyu punya sawah di Kalibaru sekitar 6 hektar, nggak tahu ditanamnya apa itu. Mungkin padi, lombok, jagung, tapi nggak nandur ganja. Oke, saya pikir cukup Pak Yuyu ya. Untuk tahap berikutnya kita istirahat sejenak, kemudian kita konten untuk tema yang berbeda. Oke. Demikian para rekan-rekan semua dan para tim jaringan saya di channel YouTube Sorghum Maharani Kalibaru Banyuwangi. Mohon bantuan untuk subscribe, like, dan share. Selamat sore dan selamat ketemu lagi di tema yang berbeda. Terima kasih.